Saya kira kalau Prof belum lihat apa YouTube kami dengan Natalius Pigai, saya persilakan Ya, Prof untuk menekan tombol yang lihat. oke. Kita lihat dulu ya, Bang Karni. Memang ancaman karena virus corona ada. Tapi pemerintah tidak ada keputusan resmi. Ini kan bukan urusan kampung, urusan keluarga. Ini urusan negara harus ada national address, pernyataan presiden, dan diikuti oleh undang-undang resmi tentang situasi darurat nasional. Indonesia kalau di lockdown. Baru bisa menerapkan yang tadi pidana itu. Ultimum remedium yang tadi. Ada yang bilang, Wamen bilang ultimum remedium. Ultimum remedium itu harus dalam ruang lingkup yang sama. Ruang lingkup lockdown nasional, satu wilayah karantina, baru ditegur dulu tulisan, ada denda ringan, denda berat, baru ultimum remedium itu diterapkan dalam konteks kekarantinaan nasional. Jadi saya pikir gini aja, Pak Wakil Menteri jangan dulu ambil langkah-langkah ke depan dalam situasi krusial kalau tidak pernah menangani soal. Ya, harus belajar pengelolaan negara supaya rakyat itu tetap terjaga, terkontrol, terpelihara di dalam pelayanan kesehatan. Oke. Ya, itu. Tapi argumen kalau dari somasi itu kan bahwa pasal yang Pak Wamen katakan tersebut itu seperti yang karantina tadi, Pigai mengatakan bahwa itu kan Undang-Undang Nomor 6 2018. Dan itu memang dinyatakan jelas-jelas bahwa itu harus keadaannya udah karantina. Dan ada orang yang menghalangi atau menolak usaha pemerintah untuk menanggulangi pandemi tersebut. Sehingga ya mereka keberatan dengan pernyataan itu. Silakan. Ya, makasih Bang Karni. Pertama-tama saya harus berterima kasih kepada Bang Karni diundang di acara Karni Ilyas Club. Karena disinilah mungkin saya meluruskan beberapa hal. Yang pertama terus terang saja Bang Karni, saya agak kecewa dengan berita yang disampaikan oleh CNN. Jadi hanya mengutip pernyataan saya tetapi tidak utuh. Jadi sebetulnya pada tanggal hari Sabtu, saya ingat itu tanggal 9 ya. Hari Sabtu tanggal 9 Januari ada webinar yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia dengan tema kesadaran berbangsa dan bernegara terkait penanggulangan wabah COVID-19. Salah satu keynote waktu itu adalah Menteri Kesehatan. Saya adalah salah seorang narasumber. Ya. Jadi saya sudah menjelaskan, dan sebetulnya ketika saya menjelaskan itu adalah bagaimana fungsi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian kesehatan itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kalau berbicara dalam konteks hak asasi manusia berarti harus ada perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Sampai kemudian pada saat tanya jawab ada salah seorang peserta bertanya mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksin. Kalau kemudian ini dihubungkan dengan situasi PSBB, dengan kekarantinaan kesehatan bagaimana? Dalam konteks itulah saya menjawab pertanyaan. Jadi saya katakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu, kita bisa melihat di situ ada namanya pasal sapu jagat. Pasal sapu jagat itu ada pada pasal 93 bahwa setiap orang yang menghalang-halangi dan lain sebagainya, dia rujukannya kepada pasal 9. Pasal 9 itu tegas sekali Bang Karni. Pasal 9 itu terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Masih belum cukup di ayat 1, dia tegaskan lagi di ayat 2. Setiap orang wajib ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Itu pasal 9. Kita lihat di pasal 15 bahwa dalam konteks penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pasal 15
ayat 2.a antara lain apa? Vaksinasi. Ayat 2-nya apa? Ayat 2.b pembatasan sosial berskala besar. Di dalam konteks ini, maka vaksin itu merupakan kewajiban. Lalu ada ancamannya di dalam pasal 93. Jadi tadi dia pasal 93, Yunto pasal 9, kemudian melihat kepada pasal 15. Jadi harus melihat itu secara utuh. Jadi kalau pertanyaannya di dalam konteks Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, maka pasti saya harus menjawab dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa saya kan di mana-mana begitu. Warga negara yang menolak vaksin bisa dipenjara. Iya. Kata bisa, kata dapat, itu kan bukan berarti harus. Karena itu saya mengatakan bahwa menolak vaksin bisa dipidana, tetapi tidak harus dipidana. Ini adalah konteks yang berbeda. Mengapa saya mengatakan bisa dipidana atau dapat dipidana? Karena memang normatifnya ada seperti itu. Tetapi apakah itu harus diterapkan? Oh, tunggu dulu. Kalau kita menerapkan itu, lalu penjara yang sudah over capacity mau ditaruh di mana lagi? Itu yang kemudian boleh nggak ya saya teruskan dengan pernyataan Pigai tadi itu. Yeah. Ini Pigai keliru lagi. Bicara soal ultimum remedium, Pigai harus paham bahwa ultimum remedium itu adalah 3 pilar atau 3 landasan hukum pidana modern. Jadi hukum pidana modern itu satu, orientasinya pada perlindungan masyarakat dari kejahatan. Yang kedua adalah ultimum remedium, dan yang ketiga adalah multidisipliner. Ketika berbicara mengenai ultimum remedium, itu adalah sifat dan karakteristik hukum pidana. Bahwa hukum pidana dipakai sebagai sarana yang paling akhir untuk menegakkan hukum jika sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan soal lokus, dengan soal tempus. Kan tadi Pigai bilang, ini harus ada pernyataan kekarantinaan. Belajar di mana dia? Ini keliru lagi. Ya, jadi ultimum remedium itu adalah sifat dan karakteristik hukum pidana yang berpijak pada hukum pidana modern. Itu sudah sejak KUHP dibuat tahun 1800 di Tweede Kamer Negeri Belanda, itu sudah menerapkan, sudah diingatkan oleh Muderman sebagai Menteri Kehakiman Belanda waktu itu, bahwa ingat, kita membuat KUHP ini harus mengingat dia adalah sebagai ultimum remedium. Jadi keliru kalau kemudian Pigai mengatakan ultimum remedium diterapkan harus melihat kekarantinaan itu berlaku nasional. Itu nggak ada hubungannya. Nah, inilah yang saya mau mengatakan juga, sebaiknya orang itu berbicara sesuai dengan keahliannya lah. Ya, saya nggak pernah mendengar Pigai itu ahli hukum pidana. Jadi nggak usah bicara soal hukum pidana, dia nggak ngerti. Nah, itu yang mau saya tegaskan. Jadi udah keliru tuh soal ultimum remedium. Saya bisa kuliahi 1 SKS itu. Bagaimana